Kita akan melanjutkan kembali saudara ya pemberitaan firman Tuhan. Dan akhirnya hari ini saudara kita akan mulai masuk ke dalam tokoh-tokoh hakim yang introduksinya kita sudah bahas berkali-kali. Namun hari ini kita akan membahas 3 hakim. Yang pertama hakim bernama Otniel, hakim yang kedua namanya Ehud, dan hakim yang terakhir namanya Samgar. Kita akan membahas seluruh daripada pasal ketiga ini. Namun dari dalam permulaan saya akan mengajak kita membaca terlebih dahulu hakim yang pertama. Mari kita membuka hakim-hakim pasal ketiga saudara, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka hakim-hakim pasal ketiga saudara, ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Kita membaca bergantian saudara dari ayat 7, saya baca ayat 7 terlebih dahulu. Lalu saudara silakan membaca ayat 8 dan kita membaca bergantian sampai ayat ke-11. Hakim-hakim pasal ketiga ayat ke-7 LAI memberikan judul Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ayat 8. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka. Namanya Otniel bin Kenas adik Kaleb. Ayat 10. Tuhan menghendaki dia dan ia menghakimi orang Israel yang maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusen Ristaim, Raja Aram ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusem. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun, kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur ketika kami sudah membaca firman-Mu. Kami tahu Tuhan begitu banyak hiruk pikuk di tengah dunia ini, di tengah-tengah piala dunia, di tengah-tengah peperangan bahkan, di tengah-tengah gunjang-ganjing kasus jaksa yang tertangkap. Kami tahu Tuhan begitu banyak hal menggelisahkan kami, begitu banyak hal mengganggu, mendistraksi kami. Tapi biarlah di dalam waktu ke depan ini Tuhan, hanya sekitar 1 jam saja kami menenangkan diri, kami memfokuskan diri kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya inilah makanan jiwa kami, inilah bagaimana Tuhan berfirman kepada kami. Di tengah-tengah kesulitan kesibukan, bahkan kesibukan pelayanan sekalipun, biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang di hari Sabat ini ketika kami mendengarkan sabda-Mu, ketika kami mendengarkan dakwah-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pakai juga hamba-Mu yang hina dan terbatas ini untuk boleh bisa menyampaikan firman Tuhan dengan segar dan kebenaran Tuhan disampaikan relevan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam pembukaan saya sudah membahas ini berkali-kali. Tapi kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara melihat bahwa kitab hakim-hakim ini saudara ditulis dengan sebuah pola. Dan sebuah polanya itu bisa diingat dengan mudah saudara. Di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu saya menyebut polanya dengan sebutan 4R saudara ya, 4R. Tapi R ini semua singkatan daripada Inggris untuk mempermudah saudara-saudara. Tapi 4R itu adalah ini. R yang pertama itu rebellion atau pemberontakan. Maksudnya apa saudara? Biasanya setiap kali hakim dimulai, peristiwa baru dimulai, babak baru, episode baru dimulai, selalu dimulai dengan orang Israel yang memberontak melawan Tuhan. So, R pertama itu adalah rebellion. Mereka memberontak melawan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan murka kepada mereka. Tuhan memberikan penghakiman kepada mereka. Inilah R yang kedua saudara. Namanya retribution. Itu adalah penghakiman dari Tuhan. Israel memberontak. Tuhan murka dan Tuhan menghakimi. Kalau kita baca di ayat ke-8 tadi. Maka ayat ke-9 mereka berseru-seru kepada Tuhan. Inilah R yang ketiga saudara. Mereka repent, mereka repentance. Mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Maka muncullah R yang keempat saudara. R keempat itu adalah rescue. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Tuhan membangkitkan seorang hakim. Tuhan membangkitkan orang yang akan membebaskan mereka. Saudara, pola ini gampang diingat.
berontak, penghakiman, mereka bertobat atau minta tolong, maka Tuhan kasih penyelamat. Tapi saudara, sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam lagi, jauh lebih kompleks saudara. Bukan cuma 4. Kalau kita teliti dari yang kita baca ayat 7 sampai 11 saudara. Kalau mau kita breakdown lebih detail lagi saudara, itu sebenarnya ada 11. 11 ini menjadi satu model dasar utama, walaupun tidak setiap hakim ada 11-11-nya saudara, tapi standarnya itu 11. Apa saja? Yang pertama, dari ayat ke-7. Jadi saudara, bagian awal ini harap saudara jangan tutup dulu Alkitab Anda atau dari handphone, coba tetap buka dulu. Dari ayat ke-7 saudara dimulai dengan apa? Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oke, step pertama selalu dimulai dengan dosa. Tapi setelah dosa saudara, tidak langsung penghakiman Tuhan datang. Yang step kedua adalah begini, bangkitlah murka Tuhan. Murka Tuhan menyala-nyala. Murka Tuhan menyala-nyala dulu. Efek dari murka Tuhan baru penghakimannya. Itulah yang ketiga. Maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh. Di sini Kushan-Rishathaim. Nanti di bagian berikutnya itu adalah Raja Eglon orang Moab. Setelah mereka diserahkan kepada musuh, maka Israel berseru kepada Tuhan. Ini yang keempat. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Ini yang kelima. Nah saudara, biasanya kita stop sampai di sini. 4 atau 5 elemen. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita teliti lebih lanjut, waktu Tuhan bangkitkan seorang penyelamat, ada breakdown berikutnya. Penyelamatnya biasa disebutkan namanya. Dari siapa? Dari suku mana? Di sini disebutkan Otniel bin Kenas adik Kaleb, suku Yehuda. Nanti di kisah berikutnya disebutkan misalkan Ehud, dia itu adalah daripada suku Benyamin. Lalu setelah disebutkan siapa penyelamatnya, maka harusnya normalnya adalah ini. Ayat ke-10 di sini muncul, roh Tuhan menghinggapi dia. Setelah pemimpinnya dipilih oleh Tuhan, maka roh Tuhan atau kuasa dari Tuhan akan menghinggapi dia. Diberikan kuasa dari atas, selanjutnya pemimpin ini akan menjadi hakim atas orang Israel, menghakimi umatnya. Dan pemimpin ini baru menyelamatkan Israel dengan berperang melawan musuhnya. Maka lebih detail saudara. Pemimpinnya siapa? Diperkuat oleh roh Tuhan, dia menghakimi umatnya, dia menyerang musuhnya. Dan baru terakhirnya, setelah dia menyerang musuhnya, maka daerahnya diberikan damai. Negeri itu tentram selama 40 tahun. Dan baru dicatat Otniel bin Kenas mati, saudara sekalian. Maka cerita Otniel ini kalau saudara perhatikan, ini cerita yang paling lengkap. Cerita yang paling baku, cerita yang paling standar. Kalau ada hakim, hakimnya harusnya akan begini. Dia dipenuhi roh Tuhan, dia akan menghakimi orang Israel sendiri, dia akan melawan musuh, dia akan bikin damai berapa lama, tapi nanti dia akan mati juga. Tapi saudara, sebelum kita loncat kepada hakim yang kedua, yang Ehud, kita coba langsung loncat hakim yang ketiga, namanya Samgar. Coba kita baca saudara. Hakim ketiga yang dicatat di sini, anehnya cuman dicatat 1 ayat. Ayat yang terpendek daripada seluruh hakim-hakim. Hakim-hakim pasal ketiga ayat 31. Hakim yang paling pendek dicatat di dalam kitab hakim-hakim. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Dia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Dia juga menyelamatkan orang Israel. Titik saudara. Tidak ada catatan Israel berdosa. Tidak ada catatan Israel Tuhan murka. Ada catatan musuhnya, tapi musuhnya nama rajanya siapa kita tidak tahu. Lalu orang ini ngapain? Orang ini dipenuhi roh Tuhan? Tidak dicatat. Orang ini menghakimi Israel? Tidak dicatat juga. Tapi dia membebaskan orang Israel, tapi bebas berapa tahun? Tidak dicatat. Matinya juga tidak dicatat. Kalau bagian Otniel lengkap saudara, bagian ini bolong. Bahkan yang dicatat bukan macam-macam saudara, yang dicatat cuman senjatanya, namanya tongkat pemukul anjing.
Bukan saudara ya, ini tongkat pemukul lembu saudara ya. Tapi kalau saudara generasi yang agak angkatan saya pasti tahu apa itu tongkat pemukul anjing saudara ya. Itu ketua Kaipang punya senjata saudara ya. Itu tongkatnya biasa warna hijau kalau saudara nonton apa saudara ya. Yoko lah, Sun Gokong lah, itu pasti ada tongkat pemukul anjing saudara ya. Itu senjata khusus. Ini sama saudara, tongkat penghalau lembu. Malah yang dicatat seperti ini untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi saudara, kok jauh banget dari Otniel lengkap, Samgar tinggal 1 ayat. Dan saudara nanti tidak usah heran, dari Otniel yang paling hebat, paling jadi model, paling jadi standar, berikutnya saudara, ada orang yang namanya Ehud. Ehud tidak jelas dari siapa, dan bukan hanya itu, Ehud itu tangan kiri. Loh, ini saudara ya, nanti kita belum bahas, pas bahas Ehud sangat menarik. Tapi kenapa beda? Kenapa beda banget? Yang satu seperti ini, standar baku, yang ini hanya tinggal 1 ayat. Saudara, saya mencoba pakai ilustrasi begini saudara ya. Sebenarnya Otniel itu model awalnya. Sebenarnya Otniel itu model pertamanya. Sebenarnya Otniel itu standar frameworknya. Saya tadi di Kebaktian 1 pakai contoh motor saudara. Cuman kayaknya motor tuh banyak orang gak nyambung. Tapi kira-kira begini saudara. Saudara tahu kalau kita hari ini menelpon saudara-saudara ya, gestur menelpon Anda, apa yang akan Anda lakukan dengan tangan Anda? Begini kan saudara ya, gestur menelpon. Saudara tahu kenapa begini nggak? Handphone pertama kita begini saudara. Itu namanya handphone pisang. Handphone Nokia jadul. Katanya kalau generasi sekarang saudara, nelponnya bukan begini. Begini saudara. Kenapa? Ya zaman sekarang sudah screen saudara. Kalau telepon gimana? Begini. Beda banget saudara generasinya. Tapi kenapa kita sampai hari ini begini saudara? Telepon genggam, telepon kita dulu begini. Handphone pertama itu saudara kalau kita sebutannya zaman dulu Nokia pisang. Tapi saudara tahu kan, Nokia pisang pertama itu muncul pertama. Tapi setelah itu saudara modelnya munculnya, wah dulu ada model namanya Nokia daun. 7650, wah saudara itu keren banget. Habis itu ganti lagi, Nokia yang seperti remote bawahnya, touchpadnya bulat, 3650, beda-beda saudara. Nanti muncul lebih tanggung lagi apa? Touchpad, dopot, waduh keren banget. Lalu saya lupa Nokia 9 berapa saudara yang dibuka yang bisa ketik-ketik, waduh keren banget dah saudara. Tapi kita lihat modelnya satu, berkembangnya macam-macam. Dulu Nokia, tidak salah tahun 2000-an itu BlackBerry. Tapi sekarang sudah zaman sekarang saudara ya, kalau nggak iPhone, Samsung saudara. Sekarang semuanya mirip. Tapi dulu kenapa sekarang full screen semua saudara? Dulu kan nggak full screen. Dulu harus ada QWERTY, dulu ada keyboard. Tapi mulailah diganti dengan 1 tombol. Semua 1 tombol. Mulailah diganti, semua screen. Semua langsung jadi screen. Ada standarnya, sekarang screen pun nggak cukup kan saudara. Ada yang apa? Screen dilipat, nanti screen di segitiga atau apa loh saudara ya. Yang standar akhirnya mulai muncul yang lain-lainnya, variasinya. Nah saudara sekalian, seringkali kita memperlakukan Tuhan itu seperti kita memperlakukan Otniel. Tuhan, kamu kan harusnya begini, standarnya begini Tuhan. Maksudnya apa? Gini, kita memperlakukan Tuhan tuh begini saudara. Tuhan, saya rajin loh, setiap minggu saya datang ibadah. Tuhan, saya pelayanan loh. Saya rajin, saya pelayanan, saya ikut pemuda loh Tuhan. Bukan hanya ikut pemuda, saya ikut persekutuan doa. Bukan hanya persekutuan doa, saya ikut seminar-seminar pemahaman Alkitab di sini. Bukan hanya ikut seminar pemahaman Alkitab, saya ikut penginjilan Tuhan. Saya penginjilan di pinggir jalan. Saudara sudah dapat rumusnya, A tambah B. Saudara tahu hasilnya apa? C-nya itu apa? Hasilnya ini saudara. Tuhan kalau saya sudah rajin, saya ikut PA, saya ikut pemuda, saya ikut PD, saya penginjilan. Tuhan harusnya berkati saya dong. Itu rumus matematika kita saudara. Kita hidup baik, kita ikut Tuhan, A plus B, hasilnya C. Saudara, yang hari ini saya mau katakan, betul Tuhan kasih frameworknya saudara ya. Teorinya, kalau kamu berdosa, Tuhan akan kasih musuh, Tuhan akan selamatkan kamu. Tapi saudara, di dalam frameworknya itu, Tuhan bebas melakukan apapun saudara. Tidak harus selalu A
tambah B sama dengan C. Enggak harus. Tujuannya sama, saudara. Tapi caranya, jangan kamu kurung Tuhan dengan laci-lacimu. Jangan kamu kurung Tuhan dengan teologimu. Jangan kamu kurung Tuhan dengan saudara jadi seperti ini ya saudara ya. Kita sudah tahu lah Pak, Alkitab itu ngomong apa. Kita sudah belajar teologi Pak. Kita tahu Tuhan pasti begini atau Tuhan pasti begitu. Saudara, seringkali kalau Patong menyebutkannya, Tuhan tidak begini dan Tuhan tidak begitu. Apakah itu Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi Patong akan sebut sebagai neither nor. Tuhan bisa either A atau B. Either, salah satu. Tuhan bisa both A and both B. Tapi Patong katakan, jangan kamu kurung Tuhan dengan A dan B. Neither A nor B itu belum tentu Tuhan. Dua-duanya belum tentu itu caranya Tuhan. Nah saudara pernah nonton sebuah film, sebuah atraksi sulap zaman kecil nggak? Yang sampai hari ini, mungkin sekarang yang lebih terkenal atraksinya itu adalah atraksi bongkar sulap. Tapi zaman saya kecil saudara, bukan bongkar sulapnya, bongkar trik sulapnya. Tapi kita suka sekali nonton sulap. Sulapnya apa saudara? Biasanya mirip saya saudara, pesulap-pesulap ya, bajunya serba hitam-hitam. Kenapa saudara? Karena ya di dalamnya ini banyak alat-alatnya saudara. Tapi saudara kalau nonton sulap klasik biasa apa saudara? Pesulapnya datang, saya nggak bawa topi ya saudara. Pakai topi, topinya dikeluarkan, anggaplah ini topi saudara ya. Topi, nanti topinya saya tutup. Lalu saya kasih lihat dulu topinya kosong. Pas saya buka saudara, isinya apa tiba-tiba? Burung merpati, keplek saudara. Tiba-tiba isinya apa saudara? Kelinci. Wah gitu saudara. Saudara, seringkali waktu kita melihat Tuhan, waktu membaca Alkitab saudara, kita kira Tuhan itu cuma seperti topi. Ini loh pakemnya Tuhan. Saudara, seringkali waktu kita baca Alkitab, saudara, yang Tuhan keluarkan bukan topi. Yang Tuhan keluarkan itu burung merpati, kelinci, kucing, monyet mungkin. Kenapa saudara? Karena Tuhan bukan subjek teologi akademik. Tuhan bukan hanya satu bidang ilmu. Tuhan bukan hanya secari kertas. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kejutan, Tuhan yang tidak bisa saudara tebak. Itu Tuhan. Berkali-kali umatnya ketika mengikut Tuhan, Tuhan kenapa kamu begini? Either Tuhan terlalu baik atau either Tuhan terlalu jahat menurut otak mereka. Tapi kenapa kamu begini? Itu ikut Tuhan saudara. Ikut Tuhan tidak mungkin saudara bosen. Ikut Tuhan tidak mungkin saudara flat. Itu tanda saudara tidak ikut Tuhan. Ikut Tuhan pasti saudara either sangat sulit atau saudara sadar ini sangat menyenangkan walaupun sulit. Itu saja saudara. Saudara sadar ikut Tuhan itu sulit sehingga saudara tinggalkan Tuhan, aku dikecewakan Tuhan. Atau saudara tahu ikut Tuhan sulit, tapi Tuhan tetap jaga. Saudara tetap beriman, bersyukur, dan bertumbuh di dalam iman. Dua itu saudara. Tidak pernah ikut Tuhan flat. Tidak pernah ikut Tuhan ngantuk. Saudara tadi saya cerita, saya biasa kalau minggu bisa bangun sedikit lebih pagi. Tapi saya ada kebiasaan yang kedua saudara. Setiap pagi sekarang saya selalu makan telur rebus. Sederhana saudara, telur rebus. Tapi saudara, setiap hari saya minta makan telur rebus yang sama, setiap pagi saya menemukan hal yang berbeda. Terkadang saya orang agak antik saudara, saya suka itu membuka telur rebus sedikit sempurna saudara. Brek, kalau bisa sebisa mungkin cangkangnya itu kebelah dua, jadi nggak kecil-kecil gitu loh saudara, brek, kalau robek-robek itu saya nggak suka. Saya suka. Tapi hari pertama berhasil, hari kedua gagal. Hari ketiga berhasil, hari keempat gagal. Setelah berhasil buka saudara-saudara, saudara tahu, setiap kali makan telur, saya sukanya putih, saya enggak suka kuning. Karena saya enggak suka kuning, saya selalu mencari di mana posisi kuning. Saudara tahu kan telur seperti ini, kuningnya selalu sama enggak posisinya? Enggak. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Saudara, saya cari posisi kuning. Kenapa? Karena biasa saya makan telur hanya 2 lahap. Satu kali saya habiskan semua kuning. Yang tidak enak saudara bagi saya. Saya telan dulu. Supaya sisanya tinggal putihnya.
Maka lahapan kedua saya begitu nikmat. Saudara, setiap pagi saja saya menemukan posisi kuning telur selalu beda. Adakah kuning telur yang sama posisinya saudara? Tiap hari saya makan, ini cuma tadi pagi saya lagi makan buka, wih beda terus ya. Posisi kuningnya aja tuh berubah-berubah. Ngapain sih Tuhan kurang kerjaan? Boleh gak sih bikin bulat, tengahnya bulat? Bulat gak sih saudara telur? Enggak, agak elips segini, enggak bulat sempurna juga. Terus kalau pas dilebarkan di wajan, nanti dia sudutnya ke kiri sini, ke kanan sini, ke kiri sini. Itu tiap hari beda saudara. Dan saudara gak usah ngomong lagi, coba telur mau dimasak apa saja. Dadar, ceplok, mata sapi, mata lembu, mata babi, kecap, sambal, saus tomat, semua bisa. Dan sampai hari ini pun masakan telur belum selesai jenisnya yang akan saudara temukan. Telur Korea, telur Jepang, telur yang dilumurkan kotoran kuda, saudara, pitan, telur dilumurkan teh, apalagi saudara? Nggak ada, nggak habis. Ini baru ciptaannya. Saudara bayangkan kalau kita ketemu Tuhan aslinya seperti apa? Telur. Kita baru pikirkan telur. Kita belum pikirkan apa saudara? Sidik jarimu. Kita belum pikirkan. Saya tiba-tiba lihat satu posting warna matamu. Warna mata manusia saudara ya. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang sedikit keorenan. Paling banyak ya seperti saya. 50% itu coklat, dark coklat. Tapi warna mata aja saudara-saudara ya. Ada yang satu kuning, satu hijau. Itu benar-benar jarang saudara. Ada yang biru, ada yang kemerah-merahan. Warna mata dibikin Tuhan saja tidak pernah sama. Lalu kamu expect, kamu kenal Tuhan, kamu tahu rumus Tuhan, Tuhannya sama? No. Tuhan kasih rumusnya dulu. Oatmeal. Ini lengkap ya. Paket harus kamu belajar standarnya seperti ini. Langsung urutan ketiga dibabat habis sama Tuhan. Samgar tinggal 1 ayat. Dari 11 tadi mungkin cuma tinggal 1 atau 2 unsur di situ. Dan sekarang saudara, kita masuk yang kedua, yang paling banyak plot twistnya. Kita baca saudara ya, kembali kepada firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal ketiga, ayat 12 sampai ayat 15. Apa sih plot twistnya? Apa sih yang mengherankan? Apa yang gak biasa saudara? Mari kita baca Hakim-Hakim pasal ketiga, ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membuat Eglon, Raja Moab, berkuasa atas Israel sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon korma mereka duduki. Selama 18 tahun orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera, orang Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Dengan perantaraannya orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Apa anehnya Pak William? Mirip-mirip aja. Iya saudara, kalau saudara bacanya sambil lalu, selalu semua mirip. Dan saya bilang, modelnya oatmeal. Ehud ini lebih mirip oatmeal dibandingkan Samgar. Miripnya di mana? Tuh kan Pak, orang Israel jahat lagi. Tuhan marah lagi, Tuhan kasih musuh, Tuhan kasih penyelamat, selesai. Ya kalau saudara baca begitunya, semua juga selesai. Pak ngapain sih Injil ada 3? Saya baca Matius, di Markus diulang, di Lukas diulang. Saudara ngapain baca 3 Injil, baca 1 Injil. Saudara justru bedanya, itu yang menunjukkan firman Tuhan itu ditulis oleh orang yang berbeda. Ditulis oleh sudut yang berbeda, ditulis dengan maksud yang berbeda. Maka saudara kalau menjadi orang yang meneliti firman Tuhan, saudara, firman Tuhan tuh tidak habis-habis. Firman Tuhan tuh sangat kaya. Karena Tuhan kita terlalu kaya. Waktu kita baca, kita teliti, kita temukan seperti ketemu permata berlian tidak habis-habis. Sekarang kalau kita kembali ke sini, oke Pak, Bapak jangan keasikan sendiri. Apa anehnya? Oke, saudara, yang aneh di sini yang pertama adalah nama suku. Terutama nama suku musuh. Musuhnya adalah Eglon dari suku Moab. Siapa yang tahu Moab saudara?
nanti setelah ibadah saya kasih hadiah pisang goreng. Bukan dari saya saudara, memang ada betulan ya. Tapi kalau bisa jawab pisang gorengnya boleh ambil 2 saudara-saudara. Moab dari mana? Lebih gampang lah saudara. Moab itu orang Kanaan apa bukan? Gak tahu juga Pak, memang semuanya gak tahu, makanya gak ngerti-ngerti saudara bacanya ya. Siapakah Moab? Moab bukan orang Kanaan. Sekarang saya tanya lagi, berarti siapa Moab? Moab masih saudaranya Israel. Nah, kaget gak lo? Siapa sih Moab? Moab itu keturunan Lot, sepupunya Abraham. Israel siapa bapak pendirinya? Abraham, Ishak, Yakub. Siapakah Lot? Lot keponakannya punya anak karena nggak benar jadi Moab. Jadi masih saudara nggak? Sedulur ini, setengah sedulur lah saudara, atau sedulur jauh lah saudara ya, masih saudara. Yang lebih aneh lagi saudara, dia bukan orang Kanaan, dia satu kampung, dia masih saudara. Dulunya Moab takut sama Israel. Nanti saudara baca Keluaran pasal 15, Bilangan pasal 22, Ulangan pasal kedua. Waktu Israel keluar dari Mesir, maka dicatat orang-orang yang berkuasa di Moab semua gemetar ketakutan. Jadi waktu Israel di Mesir, Israel jadi besar, Israel keluar dari Mesir, Moab dengar kabarnya, Moab ketakutan, ciut. Jadi Moab itu bukan musuhnya Israel, Moab itu level rendah saudara. Nggak terlalu akrab memang, tetapi dia bukan level Israel lah. Dan saudara, karena kita lagi Piala Dunia saudara, saya paling gampang ini kasih ilustrasi pakai Piala Dunia saudara. Ya, anggaplah Israel itu Argentina, walaupun bukan sih saudara, anggaplah Argentina saudara ya. Argentina sekarang final lawannya Spanyol. Saudara bayangkan nggak kalau finalnya bukan Argentina lawan Spanyol, tapi Argentina lawan Indonesia? Masuk akal? Lah nggak mungkin. Lolos kualifikasi Piala Dunia aja kagak. Ke 64 aja nggak masuk. Ke 32 aja nggak masuk. Itu Moab. Moab itu dulu ketakutan sama Israel. Loh pas baca tiba-tiba apa? Tuhan membuat Eglon Raja Moab berkuasa atas Israel. Saudara garuk gak kepalamu lagi baca ini? Loh, sebentar. Tuhan ini kan sedulurku. Kedua, Tuhan, mereka kan bangsa kecil, mereka kan takut sama saya. Tapi dikatakannya apa? Tuhan bangkitkan Eglon Raja Moab. Menguasai Israel, mengalahkan Israel, menduduki kota pohon korma. Ayat 13. Saudara tahu gak sih kota pohon korma itu apa? Yeriko. Masih ingat Yeriko? Semoga masih ingat. Kota apa Yeriko? Kota pertama yang dihancurkan orang Israel dengan keliling 7 kali. Kota pertama yang bisa menjadi ikon bahwa Tuhan mendukung Israel mau hancurkan Kanaan. Tapi kota itu dikuasai Moab. Garu-garu kepala lagi saudara. Lah ini jadi piye toh? Jadi Tuhan tuh maksudnya apa? Kenapa Tuhan membangkitkan musuh? Musuh yang bahkan dulunya bukan lawannya kami. Dan saudara ternyata pola ini juga terus berulang. Kita seringkali garu-garu kepala. Kita seringkali heran. Tuhan kita tuh mengagetkan. Kenapa mengagetkan saudara? Setelah dari cerita ini kalau kita lihat saudara nanti Israel terpecah menjadi 2. Utara dikalahkan oleh bangsa yang besar namanya Asyur. Oke lah, kalah sama Asyur. Memang besar jahat. Tapi sudah kalah sama Asyur. Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Tiba-tiba kitab Yunus menceritakan ada seorang nabi pergi ke kota Niniwe. Ayo, saudara coba pikir. Israel kalah sama Asyur. Ya, Asyur ibu kota Niniwe. Tapi nanti saudara buka tiba-tiba baca Nabi Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Saudara jadi orang Israel marah gak sih? Kabur gak sih? Sekarang saudara sadar kenapa Yunus kabur. Lah ini musuhku Tuhan.
Masa kamu suruh aku datang? Kalau Nabi datang saudara, selain betul kasih penghakiman, tapi bisa jadi kasih anugerah, maka Yunus gak mau. Loh kok tapi Tuhan belainnya Asyur, mau selamatin Asyur lagi. Habis gitu saudara, setelah yang utara hancur, selatan selamat, hore tepuk tangan. Habis hore tepuk tangan, sombong. Babel lagi datang. Maka rajanya keluar Hizkia. Oh ada tamu dari Babel. Ini kecil, itu bukan masalah. Sini-sini tak kasih lihat. Dibuka bendaharanya. Dikasih lihat kasnya. Dikasih lihat harta karunnya. Semua yang kaya. Karena dipikir apa? Ini musuh kecil. Nggak bakal bisa lawan kita. Apa yang Tuhan katakan? Kamu lihat karena kamu sombong ya. Kamu kasih lihat semua hartamu sama Babel. Nanti Babel yang akan habisi kamu. Tuhan bangkitkan Asyur. Tiba-tiba yang kecil yang namanya Babel ini Tuhan jadikan besar, kalahkan Asyur, sekarang Babelnya hancurkan Israel. Dulu dia jongos yang cuma lihat rumah bendahara. Sekarang dia penguasa menginjak-injak kamu. Kok bisa Tuhan, kok bisa? Lebih heran lagi, setelah Israel diinjak-injak, Tuhan kirim siapa ke Babel? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ngapain ke sana saudara? Tetap karena Tuhan masih mau selamatkan Israel. Saudara silahkan cari rumus ini di mana? Sin kostan, akar kuadrat, ya, VT V0 tambah A kali T, E sama dengan MC kuadrat. Nggak ada rumus ini dimanapun. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang saya, kamu dan saya bisa setir-setir. Tuhan kita bukan lacimu, Tuhan kita bukan jongosmu, Tuhan ya Tuhan, kita manusia ya kita. Yang pertama saudara, musuhnya tidak disangka-sangka. Yang kedua, setelah musuhnya tidak disangka-sangka, sekarang yang kedua, penyelamatnya tidak disangka-sangka. Tadi kita sudah bahas, oh kalau Israel berdosa, mereka berteriak, Tuhan kirimkan penyelamat. Penyelamatnya oke saudara, Otniel, suku dari Yehuda. Dari pasal 1, dari kitab Yosua sudah terkenal. Dia paling berani. Kenapa berani saudara? Dia sengaja minta daerah yang isinya orang-orang raksasa. Dipercaya ini adalah nenek moyangnya Goliat. Jadi Otniel ini ngomong, aku mau serang yang daerah situ, karena daerah situ yang paling susah. Wih saudara ya, pahlawan gagah berani. Superman saudara, aku lawan yang paling susah. Memang kalau pahlawan Tuhan seperti Otniel. Kenapa seperti Otniel saudara? Otniel itu seperti gambaran tangan kanan Tuhan. Nah saudara, yang sering kali muncul di dalam istilah Alkitab, itu bukan tangan kiri, tapi tangan kanan. Tangan kanan Tuhan, tangan kanan Tuhan, duduk di sebelah kanan Tuhan. Kenapa tangan kanan? Yesaya mencatat, Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Karena tangan kanannya adalah tangan kekuatan yang memberkati Israel. Tangan kanan adalah lambang kekuatan. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan musuhnya. Tangan kanan saudara, melambangkan kuasa, melambangkan berkat, melambangkan kekuatan, melambangkan kemuliaan. Karena Tuhan menggunakan tangan kanannya menghancurkan musuh. Saudara, Otniel itu tangan kanan. Tuhan bangkitkan Otniel. Tuhan menghalau musuh. Kasih damai 40 tahun. Satu generasi damai. Wah, ini modelnya. Seperti ini ya Tuhan. Orang yang hebat, chivalric, righteous, hebat, berkuasa. Tapi pas bahas yang kedua saudara, Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat namanya Ehud bin Gera, orang Benyamin, sudah agak sensor bunyi-bunyi, tangannya kidal. Loh, kok kidal? Saudara, tangan kidal atau tangan kiri hari ini tidak seburuk kira-kira 50 tahun, 100 tahun yang lalu. Kalau saudara 50 tahun atau 100 tahun yang lalu, bahkan masih angkatan saya ya, teman saya lahir tahun 90-an, dia kidal, biasanya mama-mama kalian apa yang kalian lakukan? Kalau ketemu nulisnya kidal, tangannya kidal, tangan lu dijinjing, diikat di belakang. Kenapa?
pasti disuruh latihan tulis sama makan pakai tangan kanan. Betul? Waduh saudara, kita beda generasi kali ya. Tapi zaman dulu saudara, betul, saya nggak bohong ya saudara, tangan kirimu akan diikat, kamu akan dipaksa tangan kanan. Kenapa? Saya nggak tahu. Katanya tangan kanan tangan baik. Kalau tangan kiri kurang baik. Saya cuma taunya karena tangan kiri sepertinya tangan cebok saudara. Saya nggak tahu lagi yang lainnya. Tapi dulu sering dikatain, tangan kiri nggak bagus. Tapi saudara-saudara, hari ini kita sering kali tangan kiri nggak sejelek itu. Saudara tahu ya, di dalam tinju, posisi standar saudara-saudara, saya sedikit suka tinju, adalah saudara kira-kira begini ya, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Kenapa saudara? Karena tangan kiri ini jab, kita jab musuh. Dan kenapa tangan kanan di belakang? Karena kanan ini harus straight, harus mengeluarkan tenaga. Jadi begini, jab, straight, itu 1-2. Tapi saudara, kalau saudara kidal, itu namanya southpaw. Apa yang terjadi kalau saudara kidal? Dia posisinya kebalik. Tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Dan saudara coba fight sama orang yang southpaw, saudara akan susah. Saudara kira udah deket, ternyata masih jauh karena dia begini saudara. Jadi biasa petinju southpaw atau petinju Meksiko yang tangan kiri saudara, itu seringkali menang. Kenapa? Karena dia sudutnya nggak sama. Dan saudara, ini bukan cuma di tinju. Saudara tahu Rafael Nadal, penguasa tanah clay itu saudara, dia main tenis sengaja tangan kiri. Sekali lagi saya ulang saudara, dia aslinya saudara tangan kanan. Tapi dia sengaja tangan kiri karena papanya lihat saudara-saudara, dia punya stroke yang kiri kenceng. Dia makan, dia nulis tangan kanan, tapi dia main tenis pakai tangan kiri dan backhandnya tidak bisa tergantikan kan saudara. Ada yang sengaja tangan kiri karena apa saudara? Itu memberikan keuntungan. Di dalam basket saudara, ini barusan juara New York Knicks saudara, final MVP-nya itu Jalen Brunson saudara-saudara ya, dia nembak dengan tangan kiri. Padahal aslinya dia tangan kanan. Aneh saudara, saudara aneh. Kalau kita shoot tangan kanan, kita ngeblok tangan kanan biasa. Kalau dia shoot tangan kiri, kita mesti begini. Semuanya beda saudara. Kita biasanya nyerang ke kanan, dia biasa nyerang ke kiri. Semua yang tangan kiri di dalam sport saudara, kok malah jadi hebat. Dan biasanya saudara, yang tangan kirinya dipaksa, nggak boleh tulis, dia belajar tulis tangan kanan. Tahu nggak saudara besarnya jadi apa? Namanya ambidextrous. Kiri dan kanan bisa tulis. Itu orang jenius saudara. Jadi dulu guru fisika saya, kiri nulis, kanan nulis. Pak gimana? Bahkan yang kiri kanan nulisnya beda. Dia bisa. Kenapa? Karena dipaksa. Kiri dan kanan jadi jalan. Sekarang kita selalu bilang, wah kiri mantap, kiri ini. Tapi zaman dulu saudara, kiri nggak sebagus itu. Dan kita tidak ada diskriminasi. Kiri itu tanda sial. Dan by the way saudara, ini juga interesting fact saudara, Ehud itu bukan beneran kiri. Maksudnya dari lahir dominasi tangannya kiri. Enggak saudara, karena bahasa aslinya begini ya. Ehud adalah a man impotent in his right hand. Atau seorang pria yang tangan kanannya tidak mampu. Jadi kemungkinan besar saudara, tangan kanannya cacat. Atau tangan kanannya mati rasa. Atau tangan kanannya tidak bisa digunakan. Ironis saudara, ironis. Jadi dia terpaksa ada di tangan kiri. Atau kalau saudara, pada zaman itu, orang yang gak bisa pegang senjata dengan tangan kanan, sama saja lu akan mati dan lu gak bisa perang. Tangan kanannya mati, dia hanya tangan kiri. Dan saudara nanti saudara mulai makin sadar gak saudara? Kenapa Ehud yang disuruh mengirimkan upeti ke Eglon. Ayat 15 tadi kita baca. Orang Israel mengirimkan, Tuhan bangkitkan seorang pembebas, tapi pembebasnya disuruh bawa upeti. Loh kok aneh saudara? Dia yang akan membebaskan Israel, kok bawa upeti? Saudara tahu kenapa dia yang dipilih bawa upeti? Tangannya gak bisa. Tangannya buntung, atau tangannya gak bisa gerak. Dan saudara bayangkan ya, saudara bayangkan
misalkan dulu Perang Dunia Kedua ya, Jepang kalah dan dia harus menyerah kepada sekutu, dan yang menjadi perwakilan Jepang untuk menghadap Amerika itu adalah orang yang setengah lumpuh dan bawa peti kasih kepada Amerika. Saudara tahu artinya itu apa? Jepang sudah hancur. KO. Kenapa Ehud dipilih untuk membawa upeti? Jadi dia bawa, saudara, dengan tangan satunya timpang. Keceplak, 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 dia bawa, dia kasih. Itu sedang kasih tahu apa, saudara? Israel sudah kalah. Israel cuman bangsa yang dijajah. Tragis, saudara, tragis. Tapi Ehud dipilih karena orang Israel nggak percaya sama dia. Ehud dipilih karena orang Moab juga menghina dia. Menghina dengan apa? Nanti saudara baca ceritanya. Saudara coba pikir pakai akal logika sehat. Kok bisa Ehud satu kamar sama raja, tidak ada penjaganya sama sekali? Saudara kalau tahu ceritanya habis ini, Ehud itu masuk ke ruangan raja, tidak dijaga sama sekali. Kok boleh? Musuh saudara masuk satu ruangan sama raja, bawa pistol tembak kan mati. Tapi saudara mulai sadar, kenapa? Tangannya cacat. Kalau tangan kanan cacat, dianggap lu keluarin pedang aja nggak bisa. Saudara, unexpected man. Seorang pria yang dianggap gagal. Tapi saudara, menariknya, bukan hanya itu saudara ya. Musuhnya kita tidak kira-kira. Penyelamatnya kita tidak kira-kira. Tujuannya, misinya juga tidak kira-kira. Saudara, tadi saya sudah katakan ya, kalau kita baca ayat 15, ayat yang super aneh. Tuhan bangkitkan seorang penyelamat, Ehud, tapi tangan kiri. Kita sudah mulai aneh. Dengan orang yang tangan kiri ini, darinya orang Israel kasih upeti ke Eglon. Tambah aneh lagi saudara. Penyelamat, tangan kiri, kasih upeti. Yang benar dikit Tuhan. Harusnya penyelamat dan mana kasih upeti. Penyelamat datang hancurkan musuh, tapi misi utama dia apa saudara? Cuman datang bawa peti untuk kasih tahu aku ini sudah kalah. Misinya nggak masuk akal saudara. Misinya nggak masuk akal karena Israel sedang kasih ya kamu yang jadi bosku. Tapi saudara ternyata ceritanya nggak berhenti sampai ayat 15 saudara. Ceritanya justru baru menarik setelah ayat ini. Setelah introduksi ini. Mari kita baca lanjutannya saudara ya. Kita perlu baca karena kita perlu refresh sedikit ceritanya. Mari kita baca ayat 16 sampai ayat 22. Ya. Masih kita baca ayat 16 sampai ayat 22. Saya baca ayat 15 ya. Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera orang Benyamin, seorang bertangan kidal. Dengan perantaraannya orang Israel mengirim upeti kepada Eglon Raja Moab. Maka Ehud membuat pedang bermata dua, panjangnya sehasta, lalu mengikatkan di bawah jubahnya pada pangkal paha kanannya. Ayat 17 saudara sekalian, silakan baca. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, dia menyuruh pembawa-pembawa peti itu pulang. Ada pesan rahasia yang kubawa tuanku. Dan saudara, kalau terjemahan lama, Eglon bilang diam dulu. Di terjemahan baru, Eglon begini saudara. Shh, yang lain keluar. Saya mau dengar pesan rahasia itu. Ini saudara ayat 20 ya. Lalu Ehud masuk menghadap dia, sedang dia duduk sendirian di kamar atas yang sejuk. Lalu Ehud berkata, ada pesan ilahi atau ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu raja itu berdiri dari tempat duduknya. Ayat 21 saudara sekalian. Ayat 22 mari kita baca bersama-sama. Bahkan gagang pedangnya tertancap bersama mata pedang, lemak menutupi mata pedang itu,
sebab ia tidak mencabutnya dari perut raja, lalu dia keluar melalui pintu belakang. Saudara, sekarang saya coba recreate the scenario, saudara ya. Recreate the scene. Anggaplah saudara, Eglon itu sedang masuk ke tanah Yeriko, sedang duduk di atas tahtanya karena dia sangat gemuk dan besar. Lalu setelah dia duduk, dapat kabar. Tuanku Raja Eglon, ada orang Israel yang mau datang, yang mau kasih upeti. Oke, silahkan masuk. Datanglah orang Israel. Yang datang siapa saudara? Ehud. Tangannya pincang saudara, pakpuk, pakpuk, pakpuk. Saudara, kalau saudara lagi nonton itu, dalam hati mungkin Eglon tuh ketawa-tawa. Ya lihat ini Israel ya, dulu gua takut sama lu, sekarang lu datang dengan orang timpang seperti ini. Mungkin dia sedang ketawa-tawa saudara. Ketawa-tawa Ehud bawain ke situ. Tapi saudara ayat 18 mencatat, sudah dikasih Ehud pulang sama pembawa-pembawa upeti yang lain. Tapi pas lagi pulang, Ehud berhenti di satu tempat, yang bawa upetinya disuruh pulang. Dia berhenti, ayat 19 dicatat, dia berhenti pada tempat di situ ada batu-batu berpahat di dekat Gilgal. Dia berhenti di sana, dia langsung balik menghadap raja dan dia katakan, "Raja, ada pesan rahasia untuk kamu." Saudara mesti baca baik-baik di sini ya. Ini di sini Ehud sangat-sangat jenius. Jadi dia habis kasih upeti, dia berjalan-jalan mau pulang. Sampai satu titik, bawahannya disuruh pulang. Pulang semua. Tapi dia berhenti di tempat batu-batu berpahat. Saudara, batu-batu berpahat itu sudah sederhana. Itu pasti semacam tempat penyembahan berhala. Itu pasti patung-patung berhala. Itu pasti semacam patung dewa. Dia berhenti di situ dulu, pasukannya balik. Setelah berhenti, tiba-tiba dia balik, lalu dia berkata, "Raja, ada pesan rahasia untuk kamu." Saudara, kalau saudara jadi Eglon, tentu dia bukan percaya Allah Israel, tentu dia percaya Allah-Allah lain. Dia lihat ada orang yang berhenti di sebuah patung berhala, lalu karena dia berhenti tiba-tiba dia putar balik, lalu ngomong sama kamu, "Tuan, aku ada pesan rahasia." Menurut saudara, apa yang Ehud mau kasih tahu? Dia sedang mau kasih tahu, aku dapat pesan langsung dari Tuhan. Ingat, Israel negara bertuhan. Israel terkenal ada nabi. Dan dia berhenti sengaja di depan patung berhala. Dia puter, Raja, aku ada pesan rahasia untuk kamu. Dabar seter. Menariknya saudara, kata dabar, kata pesan itu saudara, boleh diterjemahkan sebagai pesan atau boleh diterjemahkan sebagai benda. Aku ada sesuatu pesan rahasia atau saudara, kata yang sama, aku ada sesuatu benda rahasia untuk kamu. Tapi katanya ambigu saudara, benda atau pesan? Benda atau pesan? Nggak tahu. Aku ada pesan rahasia untuk kamu Raja. Maka habis itu apa yang diucapkan Eglon? Shh, yang lain pergi. Maka Ehud masuk sendirian di kamarnya raja. Saudara perhatikan lagi-lagi ya. Kenapa dia bisa masuk kamar raja? Dia orang cacat. Dia orang cacat dan saudara tadi baca secara jelas saudara. Dia taruh pedangnya di mana? Paha kanan. Saudara sama-sama pikir deh sama saya. Kalau ada orang mau one on one sama raja, security di depan jagain gak sih? Jagalah saudara ya. Kalau zaman sekarang apa? Tit, dicek kan saudara ya. Kalau zaman dulu apa? Pas diceknya pasti kemana? Ke paha kiri. Kenapa saudara? Tangan kanan ngambil pedang dari paha kiri. Security guard ngecek nggak? Pasti ngecek. Lu mau satu-satu sama raja, dia cek. Mungkin ceknya cepet-cepet kan. Alah orang timpang ini kan ya saudara. Dicek paha kiri, kosong nggak ada. Lewat deh, lu boleh ketemu raja. Pas masuk Alkitab catat pelan-pelan apa? Dia taruh pisau, cuman satu hasta, taruh di paha kanannya. Terus dia ngomong setelah sampai, "Tuanku Raja, ada pesan dari Allah kepada kamu." Pesan saudara atau sebuah barang? Pesan atau barang? Saudara, sebenarnya bukan pesan, tetapi barang kan? Apa saudara? Aku ada pesan untuk kamu Raja. Ya,
Karena ini rahasia, anggaplah saudara, dekatkan. Raja berdiri, raja mendengarkan. Apa pesannya? Pesannya ini raja. Psst, 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 psst. Itu pesannya saudara. Pesannya itu pedang. Tapi kalau mau diterjemahkan, pesannya itu apa saudara? Hari ini lu mati di tangan Israel. Pesat, pesat, pesat. Ditusuk. Saudara, ini Assassin's Creed pun kalah hebat sama Ehud saudara. Ini assassination yang terhebat zaman itu saudara ya. Dia pakai tangan kiri, tangan yang timpang, ditusuk ke perutnya. Dan saudara, kalau saudara baca ini benar-benar wow saudara ya. Saudara kalau baca ayat 21 sama baca ayat 22, saudara kayak lagi nonton IMAX 70 mm untuk nonton The Odyssey. Di zoom, di slow motion saudara. Kenapa? Saya bacakan ayat 21 saudara. Ehud datang, tangan kirinya meraih dan menghunus pedang yang dari tangan kanan. Lalu dia ambil, ditikamkan ke perut raja, pelan banget saudara. Ditikamkan ke perut raja, nancep gagangnya sama mata pedangnya. Karena lemaknya terlalu dalam, nancep sampai ke dalam-dalam, dia gak bisa tarik. Lalu dilepas. Saudara, zaman itu nulis Alkitab susah, kertasnya aja mahal. Tapi kenapa mesti ditulis kayak begini? Saudara, ini namanya Matrix Revolution sebelum ada Matrix. Ditembak, slow-mo saudara, saudara. Sama, Alkitab juga ada. Diambil pedangnya pelan-pelan, dicabut, ditusuk perutnya, bahkan mau dicabut aja, pisaunya nggak bisa. Saudara lihat ya, benar-benar pesan yang rahasia. Benar-benar benda yang rahasia. Benar-benar pembunuhan yang tidak tertebak. Eglon jatuh, mati, tergeletak. Apa yang selanjutnya? Selanjutnya yang lebih penting. Di dalam setiap film asasinasi, cara kaburnya gimana? Kalau saudara suka nonton film konspirasi saudara ya, Abraham Lincoln itu kan dibunuh ya. Dari tempat ini, dia lagi nonton teater, lalu ada orang ke belakang datang tembak. Kalau saudara nonton teori konspirasinya, gimana cara yang tembak Lincoln itu bisa kabur? Macam-macam saudara, katanya orang dalam, katanya orang ini, pokoknya dia begitu tembak Lincoln dari belakang, dia loncat sampai timpang engkelnya, dia lari, di depan ada kereta kuda yang tungguin, langsung dibawa kabur, gak berhenti kudanya sampai capek, dia bisa selamat. Sekarang saya tanya, cara selamatnya Ehud gimana? Kita baca aja saudara ya, kita baca ayat 23 sampai ayat 26. Ayat 23 sampai ayat 26, saya baca 23, saudara baca 24 ya. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, dia menutup pintu-pintu kamar atas itu dan menguncinya dari luar. Ayat 24, saudara sekalian silakan baca. Dia pasti sedang buang air di kamar yang sejuk itu. Mereka menunggu-nunggu sampai menjadi malu sendiri. Tapi karena raja tidak juga membuka pintu kamar atas itu, mereka ambil kunci, mereka buka, ternyata tuan mereka tergeletak mati di lantai. Ayat 26, ketika mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri dengan melewati batu-batu berpahat itu, dia meloloskan diri ke arah Seirah. Saudara lihat, cara kaburnya aja nggak masuk akal. Kenapa saudara? Dikunci pintunya, pas mau dicek, dikira bosnya lagi berak. Saudara bayangkan gak sih, kok bisa terjadi? Tapi saudara, kenapa para prajurit ini bisa pikir rajanya lagi buang air? Saudara, karena sebenarnya ada penerjemahan yang salah di ayat 22. Ayat 22 bunyi begini saudara ya. Pedangnya tertancap, lemaknya tertancap, lalu dikatakannya, lalu Ehud keluar melalui pintu belakang. Saudara, ini gak nyambung. Karena ayat 23 bunyinya, Ehud sampai ke serambi, dia tutup pintu kamar atas, dia kunci dari luar. Kok keluar dari pintu belakang, naik lagi ke pintu kamar atas, dikunci lagi. Ini gak nyambung, ini salah penerjemahannya saudara. Karena ayat terakhir dari ayat 22 ini saudara, terjemahannya adalah kotoran Eglon keluar dari belakang. Saudara, saya nggak tahu kenapa terjemahannya bisa Ehud keluar dari belakang. Saya nggak ngerti saudara, terjemahannya di dalam bahasa Inggris, the dung came out. Maaf saudara, jadi lagi ditusuk, saking gemuknya saudara, mungkin ususnya keluar, jadi dia buang kotoran di situ,
Dan saudara makanya sadar nggak? Kenapa prajurit-prajurit depan kira dia buang air? Kenapa saudara? Dia mau buka, tok tok tok, aduh bau banget nih ya. Si raja ngapain nih? Wah lagi setor ini saudara, mungkin sudah lama nggak panggilan alam. Maklum lah ya, rajanya gemuk, pasti setorannya banyak kali ini saudara. Ditungguin lah dia. Kok nggak selesai-selesai ya? Masa berak 1 jam? Jangan-jangan ini kegemukan nggak bisa berdiri dari klosetnya. Nah mereka mulai curiga. Tapi udah 1 jam saudara, mulai digedor-gedor. Oi raja, kenapa raja? Dibongkar saudara, pas dibuka ada babi tergeletak di lantai. Sudah mati saudara, sudah terlambat. Sudah darah, sudah kotoran, di mana Ehud? Sudah lari. Heran saudara, ini kalau dijadikan film super keren. Sayangnya belum ada sutradara Kristen yang bikin cara ini saudara ya. Kamarnya terkunci, penjaga depan gak habis pikir, dikira buang air lama, lambat-lambat Ehud sudah lari, sudah balik ke Israel. Yang terakhir saudara, yang tidak kalah mengherankan. Ehud pulang ayat 27, dia ambil sangkakala, dia tiupkan, tot, dia panggil seluruh Israel. Israel ikut saya serang lawan Moab. Saudara, semuanya nurut, semuanya ikut. Itu keheranan yang terakhir saudara. Kenapa? Kok lu bisa percaya sama Ehud? Siapa yang tahu cerita Ehud sudah bunuh, Ehud pintar begini? Yang tahu kita saudara. Tapi waktu Ehud baru pulang lari-lari, dia teriak, dia ambil trompet. Lah ini kan Ehud si cacat. Tapi dia teriak, datang ikut saya, Moab dikalahkan. Semuanya ngikut saudara. Semuanya ikut. Mandatnya Ehud itu karena dia sudah menusuk Eglon. Bukan karena Tuhan panggil dia, bukan karena ada suara Tuhan dari dia. Dia sudah tusuk Eglon, dia langsung jalan keluar. Saudara, mau nggak lu punya pemimpin kayak Ehud begini, saudara? Ikut saya. Kenapa? Bos lu sudah gue tusuk. Berdarah-darah, saudara. Ya udah berdarah-darah, baru nusuk, saudara. Tapi dia bilang, ikut saya. Saudara, kok Tuhan pakai orang macam kayak begini? Cerita apa ini, Pak? Cerita berdarah-darah, cerita tipuan, cerita pembunuhan, cerita tipu daya. Saudara, tapi kalau saudara habis pikir semuanya saudara ya, musuhnya tidak disangka, Moab jadi kuat, penyelamatnya tidak disangka, Ehud disuruh bawa upeti, ternyata dia nggak disangka juga, dia malah jadi mau membunuh. Dia sok-sok kasih tahu ada pesan rahasia, tapi pesannya itu pedang untuk membunuh. Dengan cara kaburnya yang gak masuk akal, dikunci, dikira buang air, dan terakhir dia bahkan panggil orang Israel pun tetap percaya dia. Saudara, andaikan ada perusahaan begini saudara, silakan kiriman lamaran ke alamat di surga untuk pembukaan lowongan apa? Jadi hakimnya Tuhan. Saudara coba ya, kirimkan CV-mu ke perusahaan di surga ya saudara, dan saudara terima lowongan yang terbuka apa? Hakimnya Tuhan. CV pertama yang datang, namanya Othniel saudara. Wih, mantap nih CV-nya. 7 tahun pengalaman, rajin, setia, bisa memimpin, bisa berperang, adil, dan sebagainya. CV kedua, Ehud, tangan kiri, jago nipu, apalagi saudara? Melakukan segala tipu muslihat, bunuh orang, pernah? Saudara terima nggak CV ini? Yang ada saudara robek CV-nya ya. Tret. Nggak masuk akal. Sudah. Buang Ehud. Kita nggak boleh pakai Ehud. Tapi saudara, ternyata Alkitab bukan kita saudara. Alkitab bukan perusahaan. Alkitab selalu memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Ada gak sih yang sama saudara? Ada, selalu ada. Sama itu apa saudara? Sama tuh ini. Orang Israel selalu berdosa dan Tuhan selalu pingin mereka bertobat. Sama saudara. Orang Israel berdosa gak? Bahkan dosanya pun membosankan. Kalau saudara baca hakim-hakim sama raja-raja, bosen saudara. Dosanya apa sih? Orang Israel meninggalkan Tuhan Allah Israel dan menyembah Allah Baal, Allah Ashitoret, Allah
Marduk. Allah apa saudara? Pokoknya apa dosanya? Israel meninggalkan Tuhan Israel dan pergi kepada Allah-Allah lokal. Saudara jangan baca ini bosen. Saudara, kalau saudara lihat hidup saudara dan saya, sama saudara bosen. Kenapa? Lu pikir dosa itu banyak? Dosa itu sama. Dosa itu apa saudara? Kalau lu kagak sombong, lu jatuh dalam seksual, lu jatuh dalam uang, iri hati, apalagi saudara? Males, rakus, itu saudara bolak-balik. Kenapa jaksa kita kekayaan emasnya banyak? Rakus, sombong mungkin, iri hati, yang lain lebih kaya dari saya. Apa sih saudara dosa? Sombong, marah, males, ya itulah saudara, makanya disebut sebagai the 7 deadly sins, 7 dosa maut. Tapi kita selalu gak lepas daripada 7 dosa ini. Dan saudara, kenapa kalau Israel disebutnya, kamu tidak pilih Allah Israel tapi kamu pilih Allah lokal? Hari ini kita juga pilih Allah lokal. Buktinya apa saudara? Kalau hari Sabtu ini ada Piala Dunia kemarin malam saudara, hari ini sepi. Percayalah saya, Anda akan nonton Piala Dunia. Saudara, kalau saudara tiba-tiba ada kesulitan, ada apapun, ada ini dan itu. Saudara, hal pertama yang akan Anda korbankan adalah apa? Bukan keluarga, bukan uang, tapi gereja dan pelayanan. Oh maaf Pak, gak bisa pelayanan, tangan saya sakit Pak. Ya bukan gak boleh tangan sakit sih saudara, tapi coba. Tangan saya sakit mah, hari ini saya gak nganter anak sekolah ya, ditempeleng lu sama istri lu. Mau tangan lu sakit, lu juga anterin anak lu sekolah. Jadi nganterin anak sekolah lebih penting daripada pelayanan. Ya kan saudara? Apa yang paling kamu korbankan pertama? Kalau sudah janjian ke gereja, paling gampang di cancel saudara. Karena gereja gak bakal marah dan gak boleh marah. Teorinya gini saudara ya, Israel berdosa karena Israel mengutamakan Allah lokal dibandingkan Allah Israel. Saudara, hari ini tuh kita apa saudara? Kita juga hidup demi Allah lokal dibanding Allah Israel. Kenapa? Karena penerimaan lebih penting Pak. Karena kesuksesan lebih penting. Karena hangout sama teman-teman hari Minggu lebih penting. Karena tas yang bagus lebih penting. Karena muka yang cantik dan ganteng lebih penting. Karena jam tangan yang mahal lebih penting. Karena mobil bagus lebih penting Pak. Bapak menuduh nih, saya nggak nuduh. Coba aja saudara dapat rejeki, disuruh ketemu klien hari Minggu, saudara tinggalkan gereja kok. Itu buktinya. Saudara menganggap Allah-Allah lokal yang hari ini saudara lihat lebih penting dari Allah Israel. Sama saudara. Dosa itu membosankan, betul. Karena gak ada yang baru. Bolak-balik kita membuang Tuhan demi hal yang bukan Tuhan. Bolak-balik kita membuat yang tidak penting menjadi yang paling penting. Bosan? Tuhan juga bosan saudara, bukan kamu. Bukan kamu saja saudara, Tuhan juga bosan. Bolak-balik lo begitu lagi. Tapi saudara, herannya, Tuhan tidak pernah berubah. Dosa selalu sama, dosa selalu boring. Tapi Tuhan mau apa? Tuhan membenci dosa dan Dia kirimkan penyelamat, menyelamatkan kamu. Kita sudah bahas yang sama saudara. Dosanya dan Tuhan akan selamatkan. Tapi saudara, ada yang beda. Bedanya apa saudara? Setiap kali kamu jatuh dalam dosa, Tuhan hukum kamu caranya beda-beda. Itu pertama. Yang kedua saudara, setelah dihukumnya beda-beda, Tuhan bebasinnya beda-beda juga. Ini yang menarik saudara. Pertama, bagaimana cara Tuhan menghukum Israel yang bolak-balik sama? Oke, dia sembah Baal Asyitoret. Yang pertama, ada muncul satu orang musuh zaman Otil namanya Kushan Rishyataim. Artinya saudara, Kushan nama orang, Rishyataim 2 sungai. Atau saudara sederhananya, Kushan yang celakanya double karena 2 sungai. Kushan yang jahat, kira-kira begitu. Oke. Kita nggak terlalu jelas dia seperti apa, tapi dia kuat banget sampai Otniel kesusahan lawan dia. Yang kedua, tiba-tiba kita dapat Eglon.
gemuk, besar, 18 tahun berkuasa. Lalu dikerjain gak Israel? Dikerjain. Dikerjain dengan cara apa? Sampai harus kirim orang yang timpang. Nanti musuh berikutnya tiba-tiba seorang namanya Yabin. Pinter cerdasnya luar biasa. Sampai dibunuhnya nanti mesti sama perempuan namanya Yael. Cerita lain lagi. Cerita lain lagi saudara. Nanti Gideon lawan musuhnya namanya Zebah dan Salmua. Itu orang Midian. Lain lagi. Dan saudara tahu pemimpin-pemimpin musuh-musuh ini bukan cuma beda nama. Tapi cara mereka menyerang Israel juga semuanya beda-beda. Saudara, Midian waktu menyerang Israel caranya begini. Setiap kali panen, Midian sudah mantau dari jauh. Wah, panen. Pas mau panen, turun dia. Langsung ambil, habis semua. Saudara tahu, ini terjadi juga hari ini. Kalau sudah tanggal 31 gajimu turun. Apa yang Anda lakukan saudara? Shopee, Tokped, pinjol. 3 hari pun sudah habis. Itu Midian modern saudara. 3 hari gajimu habis kan? Baru turun, wah langsung dicuri. Itu yang pertama, Midian. Caranya kasar, caranya langsung colong. Tapi musuh yang kedua yang berikutnya saudara, Filistin. Enggak. Dia enggak salahin kamu, dia enggak iniin kamu, dia rayu. Boleh belanja? Boleh. Boleh ini? Boleh. Kenapa? Karena kali ini rayuannya muncul, namanya Delila. Dia menggoda Simson. Dia ngapain? Lu enggak jahat kok. Lu gak ke gereja hari Minggu, gak apa-apa, Tuhan mengerti. Lu gak pelayanan, gak apa-apa, itu biasa. Oke kok. Nah saudara, jebakan musuh-musuhnya selalu beda. Penyelamatnya lebih beda lagi. Kalau lu masalah gak tahu, diselamatinya juga gak tahu. Yang nyelamatin, yang tangannya kiri, yang nyelamatin Deborah, perempuan di zaman patriarker. Yang nyelamatin yang namanya Gideon, pengecut saudara. Disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau, disuruh ini ngapain jadi pemimpin kalau gak mau terus. Yang satu lagi Yefta, itu dia bandit saudara, dia beneran bandit. Kerjaannya gak tinggal di rumah, dia anak haram. Yang terakhir Simson, begajulan, serampangan, semuanya saudara. Tuhan pakai cara-cara seperti ini untuk kasih tahu kepada kita. Patternnya, polanya Othniel. Superhero, pahlawan Marvel, Iron Man. Tapi isi-isinya saudara, Tuhan kasih apa? Beda-beda semua. Kenapa ya saudara? Kenapa Tuhan terlalu kreatif? Kenapa Tuhan tidak pernah selalu stick dengan satu cara yang sama? Mungkin jawabannya ini saudara. Jawabannya kita mesti lihat perjanjian baru. Apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal ke-1 ayat 26 sampai 29. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ingat ya jemaat Korintus, kamu ingat waktu kamu dipanggil. Lu bukan orang pinter, lu bukan orang bijak, lu bukan orang berpengaruh, lu orang-orang bodoh. Tapi Tuhan pilih orang-orang yang bodoh untuk memalukan yang pinter. Tuhan pilih yang lemah untuk menghina orang-orang yang berpengaruh. Kenapa? Supaya jangan ada satu orang pun di antara kamu boleh datang sombong sama Tuhan. Tuhan, gara-gara aku, gerejamu itu selamat. Gak ada. Nei, saudara. Tidak ada satu kesempatan Tuhan membiarkan Anda menjadi sombong. Sekarang kita coba refleksi sedikit ya saudara ya. Saya beri waktu sebentar. Kesusahan seluruh ini di dalam hidupmu, saudara coba pikirkan ya. Sakit penyakit, kesusahan keuangan, kesusahan keluarga, relasi. Di antara seluruh kesusahan yang saudara hadapi, jalan keluarnya gimana? Cara engkau keluar dari kesusahan itu gimana? Ada yang waktu saudara sakit berdoa sembuh. Ada yang waktu saudara sakit ke dokter sembuh. Ada yang waktu saudara sakit operasi baru sembuh. Waktu saudara kesusahan uang, bagaimana cara Tuhan melepaskan engkau dari kesusahan uang? Ada keluarga bantu, atau kalau masih ada orang tua masih sisakan tabungan kepada kamu, atau tiba-tiba ada orang asing gak tahu apa percaya, ini gue mau invest di perusahaan lu supaya lu gak bangkrut.
Caranya gimana? Gak pernah sama. Ada seorang penulis lagu terkenal saudara. Suaminya misionaris, mati, dia tinggal istri dan anaknya yang tidak bisa kerja. Dia katakan, kita sudah tidak punya susu, tidak punya roti hari ini. Tuhan, hari ini aku serahkan kepadamu, aku gak tahu lagi kita mau makan apa. Selesai dia berdoa itu, amin, dia dan anak perempuannya, di depan ada orang ketok-ketok. Tok, tok, tok. Siapa? Kami dari tetangga, tetangganya yang gualak saudara, tetangganya gak pernah muncul. Tetangganya siapa? Tiba-tiba kami ada kelebihan roti dan susu, kami mau bagi untuk kamu. Waktu diterima, ibu dan anak perempuan ini nangis-nangis, minta syukur sama Tuhan. Kenapa? Tuhan kasih keselamatan kepada Anda. Bukan dengan cara yang kamu pikir. Bukan dengan rumusan yang kamu tahu. Masalah datang kepada kita gak tahu. Tapi cara Tuhan menyelamatkannya saudara, jauh lebih indah. Karena Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, tapi Tuhan juga tidak membiarkan Anda dan saya jadi sombong, bukan? Supaya saudara dan saya tahu, masih ada Tuhan yang hidup. Penutup saudara, penutupnya adalah begini. Saudara pernah dengar nggak? Ada orang yang mengatakan, jadi orang Kristen, jangan masuk terlalu dalam ke gereja. Kenapa? Gereja itu berantakan. Kalau saudara makin masuk ke dalam, saudara akan kenal, oh pendetanya begini, oh pengurusnya begini, oh penatuannya begini. Lu mending gak usah masuk dibanding lu jadi orang yang munafik. Ya saudara, saya bukan akan mengatakan gereja ini akan lepas dari situ. Saudara sama. Saudara makin masuk ke gereja, saudara akan melihat bahwa Pak William gak sebaik itu juga. Pengurus-pengurus juga biasa-biasa aja, dan di dalam kok malah sikut-sikut kali ya, kok malah gak bener juga ya. Aduh udahlah, memang setan semua, saya gak mau ke gereja. Karena kalau terlalu masuk ke dalam ke gereja, nanti saya begitu. Saudara, sekarang saya balik ya, saudara takut masuk ke gereja, sekarang saya ganti, saya pendeta ya. Pendeta bukan hanya tahu dapurnya gereja, belakangnya gereja, pendeta setiap tahun, setiap minggu harus ke pusat, harus ketemu pimpinan sinode, harus tahu semua pendeta-pendeta senior yang selama ini saya kagumi. Saya tetap masih kagumi saudara, tapi setelah masuk ke jeroan yang paling dalam, loh kok begini ya? Pendeta yang dulu saya kagumi, kok sombong juga ya? Kok sikut-sikutan juga? Kok kayak anak kecil sih, jilat sana jilat sini. Kok pendeta Stephen Tong pun seperti ini sih? Saudara, kalimat ini berulang kali keluar. Tapi saya tidak harus ngomong kepada saudara. Kenapa? Saudara, karena saudara ada semacam pemikiran yang masuk ke gereja, itu semua orang seperti Othniel, seperti tangan kanan Tuhan. Anda suci, Anda bersih, Anda luar biasa. Saudara, faktanya orang di dalam gereja itu semua tangan kiri. Kita orang kidal saudara. Kita orang lemah. Kita orang buangan. Pendeta Eko minggu lalu saudara cerita, saya juga kaget. Dia dari muda saudara ke Jawen, sudah ke Gunung Kawi, sudah ke Gunung Selatan, sudah jadi muridnya kiai. Saya sampai kaget. Dia sampai bilang, wong orang kayak saya kok dipakai jadi pendeta. Ya betul saudara. Siapakah saya kalau Tuhan gak panggil? Saya masih begajulan mungkin, saya mungkin masih minum-minum mungkin, saya mungkin masih clubbing kali. Wong orang kayak gini dibawa masuk ke gereja. Saudara, memang artinya gereja, apakah Tuhan pernah kasih janji? Barang siapa yang masuk ke gereja adalah malaikat tanpa sayap, orang suci yang tidak pernah berdosa. Hei, yang dipanggil di gereja itu adalah orang Korintus, yang nikah sama bapaknya, yang nikah sama pelacurnya. Tapi Paulus masih katakan, yuk orang-orang kudus, bukan karena kitanya kudus. Kita orang-orang yang tangan kidal ini saudara, tapi justru di dalam orang-orang yang berantakan begini, Tuhan tetap kerja. Itu yang indah. Tuhan kerja melalui Ehud, Tuhan kerja melalui Samgar, Tuhan kerja melalui Simson, Tuhan kerja melalui Yefta. Tuhan tidak takut pakai bandit, Tuhan tidak takut pakai penyakit,
Tuhan tidak takut pakai koruptor. Dan yang mengherankan lagi saudara, cara Tuhan menyelesaikan semuanya ini adalah dengan Dia jadi manusia. Dengan Sang Hakim menjadi manusia yang tangan kiri juga. Dengan Sang Hakim saudara, kalau Yesaya mencatat, kalau lu lihat mukanya dia, lu gak akan anggap dia orang. Lu gak akan anggap dia orang yang tampan. Lu gak akan anggap dia akan menyelamatkan kamu dan aku. Justru tampangnya seperti orang kena kutuk dan sengsara dan penyakit. Tapi saudara, itu satu-satunya jalan supaya kamu dan aku selamat. Yaitu dengan apa? Yesus Kristus jadi orang kidal. Yesus Kristus jadi orang berdosa. Yesus Kristus kena hukuman kamu dan aku. It doesn't make any sense. Nggak masuk akal Tuhan. Kenapa anak Allah yang berharga mati buat aku? It doesn't make any sense. Tapi this is our Bible. Ini Alkitab kita saudara. Tuhan mati buat kamu. Menyelamatkan orang-orang yang rusak dan berdosa ini. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mengakhiri, menutup dengan doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami membaca satu buah kisah yang begitu mengejutkan, begitu mengagetkan, begitu banyak hal-hal yang kami tidak sadari, tidak ketahui. Tapi hari ini hati kami lagi-lagi Tuhan tolong ubahkan, lembutkan, transformasi untuk buat hati kami menjadi lebih lembut lagi, untuk kami lebih melihat kepada siapakah Tuhan kami, Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan diri. Tuhan, siapakah kami, orang-orang bertangan kiri ini, orang-orang yang cacat, orang-orang yang hina yang Tuhan masih mau pakai. Tuhan, namun demi orang cacat seperti kami ini, Engkau mengirimkan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Yesuslah yang menanggung dosa kami. Yesuslah yang mati mengganti hukuman kami. Tuhan, tidak ada anugerah yang lebih besar daripada ini. Tidak ada tanda cinta yang paling besar selain daripada pengorbanan Kristus. Kiranya kami sadarakan hal ini. Kiranya kami diubahkan oleh firman ini. Kiranya kami makin sadar, Tuhan bukan Tuhan yang seperti kami kira. Tuhan, Engkau lebih atas daripada pikiran kami, tindakan kami, cara pikir kami, logika kami, metode kami. Tuhan, Engkau jauh lebih di atas, Engkau jauh lebih limpah, Engkau jauh lebih indah, Engkau jauh lebih luar biasa. Tuhan, tolong ajarkan kami, supaya kami melihat kelimpahan keindahan kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh diubahkan melalui firman-Mu. Dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.